Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan dan sahabat Oki Lamora di mana saja Anda berada. Kembali kita jumpa tentunya di program saya di OLDC Oki Lamora dalam cerita. Yang pasti apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Oke, buat rekan tercinta, di malam hari ini saya ingin mengungkap sebuah perjalanan saya ya. Mungkin hal yang menyangkut harapan, hal yang menyangkut cita-cita itu mungkin tidak jauh berbeda. Apa yang dipikirkan, apakah yang diharapkan, apa yang diangan-angan oleh rekan-rekan tercinta dimanapun berada ya. Karena tentunya sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang sehat akal pikirannya ya, dan hati nuraninya pasti akan berharap tentang ataupun ingin menggapai sebuah cita-cita yang merujuk ke suatu kebahagiaan ya, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Hal itu tidak jauh berbeda dengan apa yang saya alami. Saya dari kecil banyak berharap dengan sebuah cita-cita ya. Dan tentunya perjalanan saya pun saya jalani dengan berbagai dinamika kehidupan, dan berbagai macam alur cerita ya, suka duka itu saya lewati. Dan tentunya ada hal yang menarik buat saya. Ternyata apa yang saya cita-citakan itu seperti iya, tetapi bukan. Seperti berharap A, ternyata bukan. Ini dalam artian saya akan ingin mengungkapkan sesuatu hal. Saya dulu ingin bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Natkala kurun waktu yang begitu panjang, ya, meskipun saya tidak jadi menjadi penyanyi yang kaliber, yang familiar seperti yang lain, tapi saya bisa mencapainya. Saya bisa bernyanyi dimanapun, ya, saya bisa dipanggil nyanyi kemanapun. Tetapi setelah saya masuk ke ruang ini, ternyata apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh saya itu bukan itu. Saya pernah punya perusahaan, saya mengejar apa yang saya cita-citakan di situ. Mungkin secara umum orang akan sukses dengan mempunyai ini itu gitu. Tetapi setelah saya mendapatkan satu kehancuran, di situ saya berpikir ternyata yang saya kejar bukan itu. Ya mungkin dulu saya ingin menciptakan suasana rumah tangga yang bahagia. Saya jalani dunia rumah tangga dengan layaknya seorang suami, seorang bapak, dengan berbagai hal ya, apa yang menjadi sebuah kewajiban seorang suami, seorang bapak. Tapi setelah saya kehancuran, setelah saya mengalami rumah tangga yang kandas atau berantakan, di situ saya mulai berpikir lagi, ternyata apa yang saya kejar itu bukan itu. Nah, itu sebetulnya saya sudah lama, dalam artian saya mencari orang yang anggap saya bisa, orang yang anggap saya berilmu, orang-orang pintar, orang-orang suhu. Saya di sini kemana-mana bertanya kepada para petua bahwa saya punya satu pertanyaan, tetapi saya tidak bisa mengungkapkan, tetapi saya butuh jawaban. Ini saya pertanyakan pada orang-orang tua saya, mungkin tak terhitung ya jumlahnya. Saya banyak lupa. Setiap saya kali bertemu, di saat saya memaparkan apa yang menjadi sebuah harapan hidup saya paparkan tentang pertanyaan itu. Saya selalu bertanya bahwa saya punya satu pertanyaan, tapi pertanyaan itu tidak bisa saya ungkapkan. Tetapi saya butuh jawaban. Ini cita-cita saya bilang, untuk menggapai harapan sebuah kebahagiaan. Itu rata-rata orang-orang tua tidak ada yang bisa menjawabnya. Sampai-sampai saya juga bingung, karena pertanyaan itu saya pun tidak tahu pertanyaan itu apa. Tetapi saya merasakan ada sebuah pertanyaan yang butuh jawaban. Dari sekian banyak perjalanan saya, akhirnya saya menemukan seseorang yang buat saya luar biasa. Mungkin saya tidak bisa ungkapkan tentang nama tersebut, tapi dia
cukup menjadi orang yang sempurna buat saya. Karena setelah bertemu beliau, dia bercerita tentang berbagai hal. Akhirnya pertanyaan yang tidak bisa saya ungkapkan itu akhirnya terkuak. Akhirnya saya baru tahu pertanyaan itu, bahwa bagaimana caranya saya bisa bertemu Tuhan. Dan dia menjawabnya. Ini yang sangat luar biasa di akhir cerita kehidupan saya. Yang sekian puluh tahun saya cari. Jangankan jawabannya, pertanyaannya pun saya tidak bisa buka. Dan tidak ada orang yang bisa membuka. Hingga banyak orang-orang tua yang memandang saya seperti melecehkan. Seakan-akan saya orang yang mempertanyakan, tapi pertanyaannya nggak ada, kan lucu ya. Tetapi disinilah di akhir cerita ternyata Allah mempertemukan saya dengan seseorang, dia yang bisa mengungkapkan, meskipun bukan dari pembicaraan beliau, tetapi setelah berulang kali saya berbicara dengan beliau, akhirnya saya bisa membuka bahwa pertanyaan itu bagaimana caranya saya bisa bertemu Tuhan. Dan orang yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri, dia membuka bahwa Tuhan itu maha cinta, Tuhan itu maha asih, dan Tuhan itu maha segalanya. Tuhan itu maha kasih sayang. Jika kita sudah menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber perjalanan dalam melakoni hidup ini, tertanda kita sudah bertemu Tuhan. Karena kita akan terus bermain rasa, kita akan menanamkan dan menuai dan menaburkan rasa kasih dan sayang, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Tidak akan melihat hal itu hanya dengan casingnya saja, tidak akan melihat keberadaannya, tidak akan melihat pakaiannya, tidak akan melihat tutur kata dan bahasanya, tapi dia akan melihat betapa kasih sayang Tuhan itu teramat besar. Ini di perjalanan sepertiganya kehidupan saya mungkin, akhirnya saya menemukan sebuah jawaban yang luar biasa. Dengan adanya pertanyaan yang sudah terkuak, yang semoga jawabannya bisa terus-menerus saya lakoni dan saya bisa sempurnakan sebagaimana maha sempurnanya Tuhan yang penuh cinta, penuh kasih, dan penuh sayang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain. Tuhan akan menerima apapun. Tuhan akan menampung segala sesuatu apapun. Dan Tuhan akan memberikan berbagai sesuatu apapun kepada siapapun. Dengan ini, mudah-mudahan cinta dan kasih sayang itu akan menjadi sumber kekuatan, super power saya untuk melakoni kehidupan, untuk berbaur bersama masyarakat luas, bersama saudara, rekan, sahabat, untuk mempersatukan pikiran, hati, dan jiwa untuk menjadi diri pribadi yang sejati. Ya, buat yang tercinta, salah satu hal yang saya bisa ungkapkan di episode kali ini, semoga ini bisa memberikan inspirasi, bisa mengedukasi, dan bisa menggugah, membangkitkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang yang tidak membedakan, yang tidak membeda-bedakan
dan berlaku buat siapapun. Ya, buat rekan tercinta, di malam hari ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang mengatasnamakan cinta dan kasih sayang. Senyumnya duhai manis sekali, membuat dia setengah mati. Matanya duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Ku tahu banyak pria merayu, mengharap cinta kasih darimu, tetapi tak berubah cintamu. Adaku pria yang tidak mampu, aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Cintamu membuat aku terharu, tulusnya rasa cintamu membuatku selalu rindu. Cintaku pada dirimu, aduhai tak akan layu. Cintaku pada dirimu, aduhai tak akan beku. Walau sampai tua nanti, cintaku akan terbagi. Senyumnya duhai manis sekali, membuat dia setengah mati. Matanya duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Ya, buat yang tercinta, barangkali itu hanya sebagai sisipan saja, ya, serta nomor buat Anda, meskipun syairnya tidak berkaitan dengan apa yang saya ceritakan, tapi wujud cinta dan kasih sayangnya kepada siapapun yang pastinya, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah kesadaran yang mutlak buat kita semua sebagai hamba yang akan terus mengabdi kepada Tuhannya. Oke, buat yang tercinta, terima kasih banyak atas segala perhatian Anda, dan tentunya terus ikuti dan terus nikmati suguhan-suguhan bersama
OLDC Oki Lamora dalam cerita. Ya insya Allah kedepannya dengan format-format yang berbeda ya, kami akan menyuguhkan sesuatu yang terbaik buat Anda yang insya Allah bisa menginspirasi dan mengedukasi. Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat, salam bahagia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.